mengenal fitur di website Scratch. Kita lanjutkan saja, langsung membuka website Scratch. Tadi kita sudah join dan verifikasi email, maka kita harus sign in. Nih, sign in. Kali ini saya akan membuka username atau akun kelasku digital. Kenapa? Supaya project yang banyak sudah bisa saya tunjukkan dan nanti bisa diakses juga oleh teman-teman di course ini, di kelas ini. Oke, ini fitur di Scratch, terutama di Create ya. Untuk membaca website tadi sudah dicoba, nanti klik-klik saja. Sekarang kita buka Create. Nah, fitur yang saya maksud adalah fitur workspace atau fitur untuk bekerjanya coding di Scratch. Ini tampilannya. Tempat kerja kita, tempat ngoding kita. Nah, fiturnya apa aja? Jadi, garis biru ini adalah navigasi menu. Ada untuk mengganti bahasa seperti tadi, bahasa Indonesia juga bisa. Sampai kodenya juga menunjukkan bahasa Indonesia. Ini lakukan jika memang sangat kesulitan memahami bahasa Inggris. Boleh. Tetapi sekali lagi saya di kelas kami menyarankan menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau anak-anak bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Saya mengajarkannya di versi Inggris. Biar terpaksa lama-lama biasa. Oke? Nah, ini file untuk membuka new, save now, save as copy, load from your computer atau save to your computer. Ini untuk apa? Bisa lihat di video bedanya Scratch desktop dan Scratch online. Ada diterangkan di situ. Ini terutama penting untuk file new ya. Kemudian tutorial berisi bermacam-macam tutorial yang sudah disediakan di Scratch. Nanti kita prakteknya. Lalu ini untuk judul. Ini untuk menulis judul. Nah, nanti menulis judulnya di situ ya. Lalu ketika sudah selesai menulis judul, klik share, lalu si project. Nah, ini staff itu apa ya? Project bikinan kita, folder gitu. Ini nama kita. Oke, fitur Scratch, fitur codingan yang penting. Pertama yang harus diamati, 3 button atas. Kode, kostum, sound. Ya. Ingat, kode, kostum, sound. Jadi nanti kalau ada tutorial tambahkan sound, kita kliknya di sini. Kita gambar kostum, ganti kostum, gambar sprite, kliknya di sini. Kembali ke kode, kliknya di sini. Ini untuk sprite ya. Untuk tampilan dengan kode untuk sprite. Oke. Di bagian kode ada berbagai macam blok code atau kode blok. Warna-warni. Semua warna menunjukkan fungsi yang berbeda. Anak-anak yang sama sekali belum kenal coding dan bingung, kasih tahu saja, ingat warnanya, pilih warna yang sama dan sesuaikan dengan tulisannya. Nanti lama-lama pasti ngerti. Oke. Di deretan kode ini ada biru, ungu, nila, kuning, oranye, toska, hijau, oranye tua atau warna merah bata, dan pink tua. Di bawahnya lagi ada kotak, ini juga tempatnya kode, tapi kodenya extension atau kode tambahan ya. Ada beberapa kode tambahan yang bisa dilihat. Ada untuk musik, pen, gambar, video sensing, text to speech. Ke bawah translate, Makey, microbit, Lego. Yang sering digunakan adalah 4 atas. Yang bawah kita butuh
perangkat hardware untuk memainkan microbit dan juga Lego. Maki-maki juga. Ya. Jadi nanti kalau dibilang buka kode extension, caranya di sini, kotak biru bawah, ya. Saya gedein dulu kadang-kadang karena kadang-kadang bingung ini. Nah, biru bawah ini ya. Nanti diklik akan ditambahi kode-kode yang tadi, 4 yang sering dipakai tadi. Terlalu kecil. Nah, setelah kode, ini adalah kostum. Kostum dari siapa? Dari sprite. Yang tampil di sebelah kanan ini adalah sprite. Sprite tampilnya di sini dan juga di sini kecil. Di bagian bawah ini kecil. Kostum adalah jenisnya. Kalau kita membuat animasi, misalnya ingin kucingnya seperti berjalan atau bergerak, maka kan ini berpindah-pindah. Nah, ini animasi. Kucing nanti bisa diduplicate kostum, lalu diganti warna. Lalu diganti warnanya atau diwarnain dan lain sebagainya. Nanti saja ya. Nanti akan diterangkan di hal lainnya. Kemudian sound. Sound untuk suara yang ada. Kita bisa menambahkan di sini. Choose sound. Beraneka ragam sound ada. Nah, kita tambahkan aset suara di situ. Kembali ke kode supaya ini bersih tampaknya. Tengah ini adalah tempat direct kode, tempat kerja ngodingnya. Cara ngodingnya tinggal tarik dan pasang, drag and drop. Tarik, pasang. Tarik, pasang. Udah. Kalau ingin melepas, misalnya tarik yang ingin dilepas, klik kanan, delete block. Atau tarik, jangan dilepas, arahkan ke kiri, lepas. Nanti hilang sendiri. Kembali ke rumahnya masing-masing. Ya. Nah, ini adalah kita sedang mengoding si kucing, sprite. Namanya di sini sprite. Ini lihat tampilannya kucing, ini kucing, ini kucing. Ada 3 kucing ya. Kemudian di bagian bawah ini juga penting dilihat. Sprite ini adalah nama dari karakternya. Kita bisa ganti nama misalnya menjadi kucing. Ingat penamaan huruf besar, huruf kecil semuanya itu penting karena untuk memanggil fungsi coding nanti jika diperlukan. Kemudian show dan hide. Hide hilang, show muncul. Ini size. Perhatikan anak panah merah ini ya. Size bisa digedein. Nah, bisa digedein. Direction itu arahnya. Apakah dia begini? Arah. Busur derajat atau arah sudut lingkaran. Ya. Kemudian X dan Y. Ini posisinya. Perhatikan ketika saya tarik, X dan Y-nya berubah angkanya. X 22, Y 15, saya tarik, mungkin dia berubah. Nah, menambahkan sprite atau karakter bisa di sini. Seperti gambar kepala kucing hijau. Choose a sprite. Nah, bermacam-macam, bisa memasukkan apapun. Atau kita menggambar sendiri, Paint Editor. Nanti kita menggambar sendiri. Ini misalnya kita gambar orang. Ini kita bisa tarik ke sini.
Bisa directnya diarahkan, bisa ukurannya dikecilkan. Nih 50. Nah, ini adalah sprite yang kita menggambar sendiri. Nah, ini juga kucing tapi gambar sendiri. Kucingnya happy. Nah, nanti bisa dikasih kode juga kucingnya ini. Ya. Bisa gambar sendiri, bisa dari Scratch, dan bisa diupload dari laptop. Upload sprite nanti bisa diupload dari laptop. Gitu ya, nanti dipilih. Oke, setelah sprite ada backdrop. Klik dulu di kotak putih di bawah stage. Ini di bawah stage. Kita bisa menambahkan backdrop. Klik choose backdrop sebelah kanan ya. Jejer atau sejajar dengan sprite, jangan sampai keliru. Ini backdrop. Nah, backdrop itu gambar latar belakang. Contoh kita pilih ada di puncak gunung, puncak apa, Antartika misalnya. Ini ada salju ya kan. Oke. Nah, ini kodenya kok hilang karena kita masih di backdrop. Misalkan ingin kembali muncul kodenya kucing, kita klik kucing kecil di sini. Nah, kodenya akan muncul lagi. Nah, nanti kodenya dipasang satu persatu di next video. Ada lagi fiturnya itu full screen. Nah, ini full screen, green flag, stop. Oke. Udah ya. Full screen, diklik lagi kembali. Kemudian ini tampilan untuk versi yang ini lebih luas. Misalnya nanti ngodingnya banyak banget, kita butuh kayak gini. Atau yang normal saja. Ya. Setelah menulis judul, kita nanti share. Ini fitur share-nya. Akan muncul seperti ini. Instruction untuk menunjukkan caranya, misalnya klik bendera hijau, instruksi, petunjuk ya. Notes and credit, ini dibuat oleh siapa? Kemudian kita copy link. Nah, ini yang penting. Untuk anak-anak di kelas online dan Bapak Ibu guru atau orang tua, copy link ini untuk supaya linknya, kodenya bisa dimainkan secara online, langsung dilihat hasilnya dan dimainkan. Sedangkan di bawahnya copy embed, ini adalah kode HTML JavaScript, HTML dan JavaScript, HTML gitu, yang akan diselipkan atau di-embed atau disematkan ke blog atau website. Itu untuk next step of Scratch. Nanti akan ada bahan di Udemy-nya di bagian bawah ya, tambahan. Nanti untuk supaya gamenya langsung bisa dimainkan di blog atau di website. Tuh, fiturnya itu. Yang terakhir adalah add studio, nanti membuat studio sendiri. Jadi bisa klik profil. Ini profil kita. Nanti kalau pengen nambahin gambar di sini, change gitu, dikasih gambar. Ini saya kasih gambar jerapah. Lalu ini keterangannya juga bisa diketik lagi. Saya Scratcher for Education from Indonesia. Sejak 1 tahun yang lalu joinnya. Oke. Yang bawah adalah hasil kerja saya dan yang saya follow dan yang memfollow saya. Nah, kemudian ini kotak yang ada S-nya, ini adalah my stuff atau semua project yang pernah saya bikin. Kita bisa membuat new project di sini. Buka lagi editor. Dan juga bisa membuat new studio. Nah,
New Studio, nanti dilihat. Ini untuk penting untuk mengumpulkan atau merapikan hasil kerja kita dan anak-anak ya. Oke. Message tadi sudah. Search kita bisa melihat atau mencari tentang apa, misalnya tentang science. Nah, kita bisa mencari atau Flappy Bird atau Corona. Tentang coronavirus tuh banyak yang bikin coding tentang corona ya. Jadi anak-anak berimajinasi dan berkreasi sambil belajar coding. About tentu saja tentang Scratch. Ideas tadi sama dengan tutorial. Oke, itu saja fitur-fitur yang ada di Scratch. Setelah ini adalah materi untuk membuat project animasi dan game satu persatu, langkah demi langkah, yang nanti akan bisa membantu teman-teman semua untuk belajar coding dengan Scratch programming. Ya, silakan dieksplor fitur-fiturnya.